Di tengah-tengah suasana seperti ini, Saudi Arabia dengan kaki tangannya menyebarkan isu dengan menayangkan video-video tentang syahadatnya orang-orang Syiah yang diperagakan oleh Yasir Habib laknatullahi alaih. Yasir Habib ini merupakan Syiah Shirazi, Syiah yang betul-betul menyebarkan fitnah dan dimanfaatkan oleh Inggris. Inggris menempatkan Yasir Habib di Inggris, diberikan fasilitas untuk menyebarkan fitnah dan melakukan pembusukan, melakukan laknat dan kutukan terhadap Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, begitu pula terhadap sahabat-sahabat Nabi. Hingga orang beranggapan semua Syiah seperti ini. Padahal kita dengar fatwa dari Sayyid Ali Khamenei yang wafat sebagai syahid mengumumkan larangan pengharaman untuk mencerca Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha zauju nabiyina, dan juga mengharamkan laknat dan cacian terhadap sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang dimuliakan di kalangan Ahlus Sunnah. Hingga akibat fatwa ini, dan dia membubarkan juga pawai besar-besaran yang melontarkan kutukan di Iran, dibubarkan dan dilarang. Akhirnya beliau mendapatkan laknat kutukan dari para pengikut Syiah Shirazi ini yang mengharamkan perbuatan-perbuatan mereka. Bisa dibuka di YouTube ya, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Yasir Habib maupun oleh sang mertua, salah satu tokoh pemimpin Syiah Shirazi yang terdapat di Iran. Jadi Syiah tidak semuanya seperti Yasir Habib. Jangan karena perbuatan satu kaum yang sesat dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai Syiah, kita generalisir samakan mereka semuanya. Oleh karena itu kita harus waspada dari mereka orang-orang munafik yang berpakaian Islam, berpakaian dengan pakaian sunnah, tapi mereka jauh dari sunnah Rasul. Pekerjaan mereka hanya memecah belah dan menimbulkan fitnah. Berita yang beredar mengenai Iran dan perjuangan saudara-saudara kita di Iran yang berjuang membela saudara-saudara mereka yang tidak sebangsa, tidak setanah air, tapi membela saudara mereka yang beriman karena panggilan Allah dan seruannya, mereka dibusukkan habis-habisan. Lalu apa kita tidak bahagia, senang? Kita nggak ikut berperang menghadapi Zionis. Bangsa Arab yang berpangku tangan. Tahu-tahu Iran tampil mewakili umat Islam, mewakili kita untuk menghapuskan air mata saudara kita di Palestina yang berlinang-linang. Juga sakit hati mereka dan sakit hati kita. Iran tampil ke depan. Kalau seandainya mereka bukan orang Islam, kita patut betul-betul menghargai mereka, apalagi mereka sesama orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Syiah itu memang tidak sama dengan kita. Namun mereka tetap bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap saudara seagama, seiman dan seislam. Ada yang ekstrim di antara mereka, iya. Ada namanya Ghulatul Rafidah atau Ghulatul Syiah yang meyakini bahwa sebagian besar sahabat itu telah kufur, atau bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah mereka kafirkan. Tetapi ini kelompok kecil yang tidak menggambarkan pandangan mayoritas kaum Syiah. Dan kelompok yang ekstrim seperti ini bukan hanya ada di Syiah. Ya, kita pun ya, di tengah-tengah kita pun banyak kelompok ekstrim seperti ini. Ada namanya Wahabi Takfiri yang kerjanya mengkafirkan, memusyrikkan, membid'ahkan, menganggap orang sesat hanya karena ada pengamalan keagamaan berbeda. Ada juga di antara kita namanya Ghulatul Hanabilah, kelompok yang disebut juga Al-Mujassimah. Dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya anggota badan persis seperti manusia, punya mata, telinga, wajah, jari, sama seperti manusia. Ini kelompok ekstrim di tengah-tengah kita, bukan orang Syiah ya. Tetapi sekali lagi yang ekstrim ini tidak mencerminkan pandangan kita. Karena itu yang paling baik ya, setiap saat kita kedepankan ya, bukan narasi pecah belah, bukan narasi menyesatkan satu sama lain, tapi narasi untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Banyak isu-isu yang ternyata sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Termasuk misalnya orang Syiah itu punya Quran yang berbeda dengan kita. Itu ucapan yang tidak benar. Al-Quran yang dibaca oleh orang Syiah, ya, dan saya pernah lihat sendiri. Ketika saya datang ke Qum, saya sholat subuh,
Saya cek Al-Qurannya, saya mau tahu benar nggak Al-Quran mereka ini beda dengan kita. Ternyata sama. Saya cek juga Al-Qurannya orang Syiah yang ada di Irak, di Lebanon, di Yaman. Ternyata sama dengan Al-Quran yang kita baca. Dan jangan lupa, setiap tahun itu di Iran dilaksanakan musabaqah tilawatul Quran yang pesertanya dari seluruh dunia Islam, termasuk dari Indonesia. Dan di situ salah satu yang pernah ikut di sana, saya tanya ketika pulang beberapa tahun yang lalu, bagaimana Al-Quran di sana? Jawabannya apa? Sama dengan Al-Quran yang kita baca. Ada satu hal juga yang perlu kita ingat ketika ada narasi pecah belah seperti ini adalah kalau Syiah itu memang bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, maka tentu pemerintah Arab Saudi tidak akan mengizinkan mereka untuk menginjak tanah suci. Tapi buktinya, setiap tahun hampir 100.000 jamaah haji kaum Syiah dari Iran, belum lagi yang dari Irak, yang dari Yaman, yang dari Lebanon, datang ke tanah suci. Tawaf dengan tawaf yang sama, bermanasik dengan manasik yang sama, sholat dengan kiblat yang sama, membaca Al-Quran yang sama, berzikir, bertasbih, bersolawat dengan solawat yang sama. Apalagi yang kita perlukan untuk meneguhkan keyakinan pada diri kita bahwa kita ini satu sama lain adalah bersaudara.